Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Terpaksa kita mulai jam segini karena saya harus ke rumah sakit tadi. Baik, kita lanjut. Sebelum UTS itu tidak salah sampai di hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelum UTS itu kita waktu itu sempat bahas soal jenis-jenis hierarki berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 66. Jadi pasca Orde Baru kemudian mencoba untuk membuat sistematika atau apa istilahnya itu perundang-undangan bertingkat untuk memperjelas posisi perundang-undangan di Indonesia. Jadi itu dimulai sejak MPRS ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66. Jadi di ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66 itu kita sudah mulai mempunyai sebuah peraturan perundang-undangan secara bertingkat. Hanya saja tahun 66 itu keputusan bertingkat atau peraturan bertingkat itu masih seputaran peraturan-peraturan yang dibuat oleh pusat. Karena proses sistem pemerintahan kita pada saat itu adalah sistem pemerintahan dengan sentralistik. Jadi kewenangan daerah tidak ada sama sekali di zaman Orde Baru. Semuanya terpusat di Jakarta, sehingga keputusan menteri itu menjadi kekuatan yang cukup besar pengaruhnya karena dia berada di bawah keputusan presiden. Ketempuan. Itu matikan dulu. Kan keributnya Pak Dekan ini. Matikan Pak Mujib. Baik, setelah keputusan 2 tahun 66 itu kita kemudian ada ketetapan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Ini yang kemudian mencabut ketetapan MPR nomor 20 tahun 66. Nah, di ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 itu kita peraturan daerah sudah kemudian naik satu tingkatannya. Perda menjadi sebuah peraturan perundang-undangan di tingkatan daerah karena tahun 22 itu sejak Undang-Undang Otonomi Daerah ya. Undang-Undang 22 tahun 99 di sanalah kemudian daerah-daerah kabupaten kota atau provinsi mempunyai kewenangan berdasarkan pasal 18 di dalam konstitusi. Jadi perda itu sudah mulai masuk. Perda masuk sejak ketetapan MPR nomor 3. Nah, 2004 kemudian ada perubahan lagi kembali. 2004 ini itu sejak mulainya Undang-Undang 10 tahun 2004. Jadi kita baru punya undang-undang yang mengatur soal tata urutan perundang-undangan itu mulai dari Undang-Undang 10 tahun 2004. Nah, di pasal 7 itu semakin jelas. Di pasal 7 ayat 1 normanya sudah jelas. Jadi norma tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di bawahnya itu adalah undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, baru peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dibagi 3 klasifikasinya. Peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten kota, dan peraturan desa. Itu di Undang-Undang 10 2004. Nah, di ayat 2-nya peraturan daerah provinsi, nah itu jelasnya peraturan daerah provinsi, gubernur atau daerah kabupaten kota, dan kemudian ada peraturan desa, itu di ayat 2-nya. Nah, setelah
7 tahun kemudian Undang-Undang 10 2004 itu dilakukan perubahan. Jadi Undang-Undang 10 2004 itu kemudian dicabut digantikan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Alasan pencabutannya itu adalah terkait soal materi dari Undang-Undang 10 2004 itu banyak menimbulkan kerancuan atau multitafsir, sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Jadi multitafsirnya itu bisa terjadi misalnya begini. Peraturan kabupaten itu tidak tunduk dengan peraturan provinsi. Itu yang banyak terjadi kemudian. Banyak bertentangan dengan peraturan perda-perda yang dibuat oleh provinsi. Itu salah satunya. Yang kedua, kemudian banyak peraturan yang kemudian tumpang tindih tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Itu yang kedua. Kemudian soal teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten. Yang ketiga, terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang keempat itu penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematikanya. Itu salah satu yang kemudian menjadi sisi lemah dari Undang-Undang 10 2004. Nah, hierarkinya kemudian terjadi perubahan. Jadi di pasal 7 undang-undang, kalau di dalam Undang-Undang 10 itu pasal 7 ayat 1, di Undang-Undang 12 2011 itu hanya pasal 7. Pasal 7-nya itu memperjelas kemudian hierarkinya adalah memasukkan kembali ketetapan MPR. Memasukkan ketetapan MPR, mengeluarkan peraturan desa. Itu di pasal 7-nya. Jadi peraturan desa hilang kemudian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Dia tidak kemudian masuk sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi dia bukan menjadi norma yang bersifat pokok. Nah, di mana kemudian posisi peraturan desa? Peraturan desa itu kemudian dimasukkan di dalam pasal 8 ayat 1. Jadi pasal 8 ayat 1 itu bunyinya, peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPR, Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Gubernur, kemudian Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Peraturan ini mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Nah, itu bunyinya. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh tadi yang disebut di pasal 8 ayat 1 ini, dia mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Nah, itu bunyinya. Jadi kalau dia tidak diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka dia tidak dapat membuat peraturan pelaksana dari aturan-aturan yang tidak kemudian memiliki dasar hukum menurut pasal 8 ayat 1. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Dari TAP MPRS 2066, TAP MPRS nomor, ini bisa dibaca. Nah, seperti ini perbandingannya. Kalau kita lihat perbandingannya, di nomor 7 itu Perdes sebelumnya, tapi kemudian berubah di Undang-Undang 12 2011. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum perundang-undangan itu dibentuk, maka dia harus berpatokan pada beberapa teori, yaitu teori perundang-undangan atau sering disebut dengan legislative theory yang dikemukakan oleh John Michael Orto dan Sunarti Hartono.
Nah, menurut John Michael Otto ada 3 teori yang mengenali faktor-faktor yang relevan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama yaitu teori tentang pembentukan hukum itu sendiri. Yang kedua, teori tentang pembentukan hukum dengan dampak sosialnya. Yang ketiga, teori tentang pembentukan hukum dengan mengacu kepada hukum internasional. Jadi ada 3 teori yang digunakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dengan hukum itu sendiri, dengan dampak sosialnya, dengan konvensi internasional. Sedangkan menurut Sunarti Hartono itu ada 3 teori. Pertama teori Predeo. Jadi teori Predeo ini teori yang mengajukan perundang-undangan dirujuk dari sumber hukum agama atau Al-Quran dan hadis misalnya. Kemudian teori reception and cheat, suatu perundang-undangan yang lahir atau yang bersumber dari kebiasaan masyarakat dan lahir dari hukum adat. Itu teori yang kedua. Teori ketiganya adalah reception in contrario. Nah, ini kalau di hukum adat itu bicara soal bagaimana mengajarkan perundang-undangan dibentuk dari sumber negara dan adat. Hanya saja sebelum dijadikan undang-undang harus di resepsi atau dipilah-pilah dulu untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi dia harus ditabulasi mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Baru kemudian dapat dia kemudian untuk diundangkan. Nah, itu yang namanya teori resepsi or contrario. Nah, di Indonesia sumber hukum yang berlaku itu ada agama, ada adat, ada hukum nasional, ada hukum barat, yaitu KUHP dan KUH Perdata. Ini yang kemudian kita dianggap sebagai negara yang menerapkan tentang pluralisme hukum. Jadi sumber hukum kita itu bukan satu. Jadi sumber hukum kita ini ada dari berbagai unsur, ada adatnya, ada agamanya, ada hukum nasionalnya, dan ada hukum baratnya. Nah, ini yang sering disebut dengan pluralisme hukum. Landasan pembentukan perundang-undangan itu ada landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Nah, jadi ini landasannya. Apa ideal atau norma-norma yang ingin diidealkan oleh masyarakat sebagai cita-cita luhur yang hendak diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kemudian landasan sosiologisnya apa? Cerminan tuntutan masyarakat sendiri itu bersifat nyata tentang norma hukum yang dibutuhkan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian ada landasan yuridis, jadi setiap peraturan perundang-undangan maka harus merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki, agar tidak bertentangan dengan yang lainnya sebagai suatu sistem kesatuan. Jadi kalau mau lihat masalahnya itu dilihat dari 3 hal ini. Apa landasan filosofisnya, apa landasan sosiologisnya, dan apa landasan yuridisnya. Itu paling sederhananya. Nah, sama seperti kalau kita mau skripsi, penelitian skripsi, maka kajian utama kita itu yang harus kita lihat itu, kalau skripsi ya, bisa memilih di antara 3 masalah landasan ini. Bisa menggunakan 3-tiganya, bisa menggunakan 1 hal, bisa menggunakan 2, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau disertasi itu dia digunakan ketiga-tiganya. Jadi melihat masalah itu dilihat dari 3 sisi ini. Dilihat persoalan filosofisnya, persoalan sosiologisnya, dan persoalan yuridisnya. Itu objeknya kemudian. Nah, itu yang menjadi akar atau landasan atau kerangka berpikir apa yang ingin dibentuk dari peraturan perundang-undangan tersebut. Norma hukum dalam hubungannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bahasa Arab, norma berarti kaedah, sedangkan dalam bahasa Indonesia norma diartikan sebagai acuan atau pedoman, patokan, ukuran. Norma merupakan kaedah atau aturan yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sikap, bisa disebut dengan menilai sikap, kemudian tindakan seseorang. Nah, norma atau kaedah menurut isinya bisa berwujud perintah, jadi kewajiban seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya yang dipandang baik. Norma itu juga terdiri dari larangan. Kewajiban seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik. Jadi
norma hukum itu ya dua itu tadi, perintah atau larangan. Kalau perintah dia wajib melakukan, kalau di larangan dia wajib untuk tidak melakukan. Itu logikanya. Ada 4 macam-macam norma secara umum dapat dibedakan 4 jenis. Ada norma agama, soal peraturan hidup, ada norma kesusilaan, suatu peraturan hidup yang bersumber dari sanubari manusia, bentuknya adalah pelanggaran. Jadi norma agama dengan norma kesusilaan itu lebih bersifat sebagai bentuk dari pelanggaran. Misalnya kalau norma agama tidak sholat, yaitu pelanggaran. Tidak puasa, ya pelanggaran kepada Tuhan. Hukumannya nanti dihukum oleh Tuhan. Kalau norma kesusilaan lebih kepada sosial, sanksi sosial. Jadi karena bicara soal hubungan antar masyarakat di dalamnya, soal kesusilaan ini. Ketiga, norma kesopanan. Ini bersumber dari timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati contohnya budaya, KB dibanding orang. Keempat, ada norma hukum. Nah, suatu peraturan perundang-undangan atau lembaga yang berkuasa di suatu negara bentuk pelanggaran dari norma hukum itu berupa sanksi. Sifat dari norma hukum yaitu mengikat dan memaksa secara keseluruhan. Mengapa diperlukan norma hukum? Karena padahal sudah ada norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Jawabannya sederhana. Karena norma agama, kesusilaan, dan kesopanan belum mampu menjamin keserasian antara anggota masyarakat satu dengan yang lain. Karena norma kesopanan, agama, kesusilaan antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda-beda. Antara orang Sasak dengan orang Jawa berbeda-beda kemudian. Antara orang Papua dengan orang Sasak juga berbeda. Makanya yang bisa menyatukan itu adalah hanya norma hukum. Norma hukum dalam hubungannya dengan pembentukan peraturan undang-undangan itu, kalau katanya harus cancel itu ada dua sistem norma. Ada yang sistemnya statis, ada yang sistemnya dinamis. Kalau yang sistemnya statis itu norma hukum, suatu norma dapat ditarik menjadi norma yang khusus atau sebaliknya. Jadi dia bersifat khusus itu karena dia bersifat statis. Kalau yang dinamis itu suatu norma dilihat dari cara pembentukannya dan penghapusannya. Nah, sistem norma dinamis terbagi dalam 2 model, yaitu sistem dinamika hukum vertikal dan dinamika hukum horizontal. Nah, yang dinamika hukum vertikal itu berjenjang atau bergerak dari sisi bawah ke atas, sehingga dapat melahirkan norma hukum baru diasalkan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dinamika hukum horizontal itu bergerak dari samping sehingga tidak menghasilkan norma aturan yang hanya yang hanya baru ya. Tapi analoginya adalah ada perbandingan. Analogi yang dimaksud adalah perbandingan hukum dari kasus hukum yang sama, contohnya pencurian listrik misalnya. Nah, pada dasarnya kedua asas ini pertama kali dikemukakan oleh Van der Vlies. Ini dia, hukum dinamis. Kemudian asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada 2, ada asas formil dan ada asas material. Pada dasarnya kedua asas ini pertama kali dikemukakan oleh Van der Vlies tetapi menurut Hamid Tamimi dikemukakan oleh Van der Vlies terdapat kekurangan. Hamid Tamimi berusaha mencoba memperbaiki asas yang dikemukakan oleh Van der Vlies. Nah, asas hukum formal itu asas tujuan kejelasan, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Jadi ketujuh asas ini dalam peraturan perundang-undangan itu wajib kemudian dapat dilakukan pembentukan. Ada banyak teori soal pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada namanya menggunakan teori Rokipi, ada yang menggunakan dengan teori PRA, ada yang menggunakan juga satu lagi itu. Yang terakhir itu ada teori
CRA namanya. CRA itu soal sistem mengukur critical risk dari corruption risk dari peraturan perundang-undangan. Jadi kita bisa mengukur apakah peraturan perundang-undangan itu ada praktek korupsinya atau tidak di dalamnya. Itu bisa diukur sekarang ini. Itu teori namanya CRA. Jadi corruption risk assessment, tidak salah namanya. Corruption risk assessment. Saya ambil contoh itu seperti ini. Saya ambilkan contoh ya, CSA ya. Nadia. Sebelum sana ada pertanyaan dulu. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Pak Nastri. Ini terkait dengan perundang-undangan itu Pak Dekan yang di desa. Kan kalau undang-undang yang sudah diatur oleh undang-undang yang di atas seperti Perdes, Perdes APBDes, Perdes tentang pernikahan dan lain sebagainya, sudah ada undang-undang yang mengatur di atasnya sehingga itu diakui keberadaannya. Nah, bagaimana dengan undang-undang yang dibuat oleh desa misalnya tentang sosial atau tentang kebersihan dan lain sebagainya? Terus? Nah, apakah itu tidak diakui secara legal oleh pemerintah begitu? Tadi kan ada teorinya. Ya. Tadi teorinya apa namanya? Teorinya John Michael Otto ya. Ada teori soal tentang pembentukan hukum itu sendiri. Pertama, teori tentang pembentukan hukum dengan dampak sosialnya. Kemudian ada teori tentang pembentukan hukum dengan mengacu pada hukum internasional atau konvensi. Jadi hukum itu bisa dibentuk karena faktor hukum itu sendiri. Maksudnya hierarki tadi itu. Jadi dia harus ada perintah dari peraturan undang-undangan yang lebih tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan pembentukan hukum itu berdasarkan hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pembentukan hukum itu karena ada dampak sosial, karena ada masalah sosial kemudian. Nah, ketika ada masalah sosial, maka hukum itu bisa dibentuk. Hukum itu bisa dibuat tanpa harus kemudian berpengaruh terhadap peraturan yang lebih tinggi. Karena ada masalah sosial ini. Saya ambil contoh begini, sederhana perdebatan hari ini ya. Soal Permendikbud 30 tahun 2001. Jadi menteri itu buat Permendikbud 30 tahun 2001 terkait soal pencegahan praktek kekerasan seksual terhadap praktek kejahatan seksual di perguruan tinggi. Nah, ikutin perdebatan, ada dua perdebatan, ada yang di Mata Najwa sama di Indonesia Lawyers Club ya. Ada sebagian kelompok menyatakan bahwa Permendikbud ini bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak ada dasar hukumnya. Itu pertama, itu pertama kali ketika bicara soal Permendikbud 30. Hari ini sudah bergeser isunya, bukan lagi soal dasar hukum. Nah, hari ini sudah tidak lagi bicara soal dasar hukum itu karena sudah dibantah. Karena dia orang yang bicara itu adalah orang yang tidak memahami tentang teori pembentukannya itu. Jadi karena menteri itu tidak kemudian mengatur soal ancaman pidana. Itu yang pertama. Dia hanya mengatur soal sanksi administratif kepada para pelanggarnya, yaitu sertifikat akademika, tidak berlaku umum keluar.
Jadi tapi peraturan Permendikbud itu berlaku hanya di perguruan tinggi, tidak berlaku keluar. Itu yang pertama. Karena persoalan ini sudah apa istilahnya? Ada masalah yang cukup serius terhadap predator seksual di perguruan tinggi. Itu sudah banyak kasusnya. Makanya memunculkan itu yang kemudian terjadi perdebatan soal dasar hukum. Anggota DPR itu menyatakan tidak punya dasar hukum, tidak sah. Siapa bilang tidak sah? Karena ada teori kedua tadi itu, teori soal pembentukan hukum itu ada karena dampak sosialnya cukup besar. Nah, tapi hari ini sudah naik. Itu yang saya mau cerita. Itu yang terjadi soal Permendikbud 30/2001. Awalnya perdebatannya di situ soal dasar hukum, tapi hari ini sudah bergeser. Bergeser bukan lagi soal dasar hukum. Hari ini geserannya soal legalisasi prostitusi katanya. Itu geserannya. Jadi di situ. Jadi di situ Pak Kades. Artinya Pak Dekan, Assalamualaikum. Pemerintahan desa itu bisa kita membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang mana peraturan perundang-undangannya khusus berlaku di wilayah kekuasaan kita sendiri. Ya, tapi alasan lahirnya harus jelas. Makanya ada landasan filosofis tadi itu. Landasan filosofis apa problem filosofisnya. Kemudian landasan sosiologisnya, apa problem sosiologisnya kemudian landasan yuridisnya apa, problem yuridisnya apa kemudian. Tiga hal ini yang kemudian menjadi spirit pembentukan peraturan desa kemudian. Tidak kemudian tiba-tiba muncul, tapi bukan mengatasi persoalan masalah. Tapi tiba-tiba muncul peraturan desa yang melanggar ketentuan yang lebih tinggi, tetapi tidak ada masalah yang mau diselesaikan. Tidak ada dampak sosial yang lebih luas mau diselesaikan. Nah, ambil contoh tugas itu misalnya. Kemarin ada yang ngomong ke saya itu, di desa saya ini tidak ada tambang galian C, katanya. Ya itu Pak dosen. Tidak ada tambang galian C. Siapa yang suruh ada tambang di desanya? Kan itu judul perdesnya itu adalah pelarangan. Yang namanya pelarangan ada proses antisipasi untuk mencegah terjadinya pertambangan di desa tersebut misalnya, atau artinya mana luasnya Pak dosennya? Atau meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang sudah ada. Gitu. Kalau ada yang pertambangan, kalau tidak ada pertambangan itu untuk meminimalisir mengantisipasi terjadinya pertambangan di desa tersebut misalnya. Nah, itu spiritnya, itu makna filosofisnya. Makna sosiologisnya kemudian adalah adanya ketika ada tambang maka orang akan bicara soal, kita ambil contoh kemudian konflik di kawasan pertambangan galian C ya antara masyarakat. Itu konfliknya orang saling curiga, kemudian satu dan yang lainnya kemudian saling dirugikan misalnya. Antara petani dengan penambang itu petani dirugikan kemudian akibat tambang yang dilakukan. Itu salah satunya. Kebutuhan air bersih itu banyak digunakan oleh tambang misalnya. Itu persoalan kemudian problem sosiologisnya. Orang banyak mencari pasir dari sungai misalnya, dampaknya cukup besar. Ya, ketika terjadi banjir dan segala macamnya, maka hubungan sosiologisnya itu adalah soal hubungan di dalam masyarakat itu. Secara yuridis kita sama-sama tahu bahwa hari ini misalnya kita bicara hari ini orang ada aturan yang kemudian mengatur soal berusaha PP ya, nggak salah PP nomor 5 ya. Jadi di Omnibus Law itu, saya bicara
Omnibus Law atau Ciptaker atau Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Inti dari undang-undang itu semuanya itu adalah ada di PP 5 tahun 2001. Jadi di PP 5 2001 itu adalah PP kunci. Dia kuncinya. Kunci mau bicara 70 PP yang di 74 atau 76 PP yang dibuat sebagai aturan pelaksana dari satu undang-undang Cipta Kerja. Itu kuncinya ada di PP 5. PP 5 2001. Nah, di situ kuncinya soal wajib berusaha, bahasa PP itu ya, berusaha berisiko, tidak salah namanya. Itu kuncinya. Nah, dia akan kemudian berpengaruh ke DP yang lain. Banyak hal yang bisa dilihat kemudian, makanya di situ maksudnya Pak Kades. Jadi membuat Perdes itu bukan kemudian tiba-tiba langsung dibuat. Kalau mau mengatur Perdes, lebih baik jangan membuat Perdes kalau dia tidak bisa diterapkan, tidak bisa dilaksanakan. Jadi buat Perdes itu bukan untuk gagah-gagahan. Jadi makanya Perdes itu perlu dibuat untuk kepentingan bersama. Jadi dia harus bagaimana partisipasinya yang kemudian diutamakan. Bukan berarti sebaiknya kita buat awik-awik saja kalau begitu Pak Dekan ya. Nggak bisa kita bicara awik-awik karena kita mengakui hukum tertulis. Itu persoalannya. Yang dibuat itu perdesnya itu Pak. Iya, karena hukum pasal 22A itu, pasal 22A itu sebagai cantolan hukumnya ya. Jadi nggak bisa dibuatkan perdes ini, itu Pak dosen. Makanya perdes itu yang tadi kan Pak Nasri mengatakan cukup dengan awik-awik. Awik-awik ini kan kita bicara kebiasaan itu. Ya. Kan Pak Nasri bicara kebiasaan ini. Hukum kebiasaan ini hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di suatu daerah itu, bukan kemudian tiba-tiba ada itu. Tiba-tiba kemudian muncul aturan tersebut, enggak. Jadi dia lahir, tumbuh dan berkembang itu sudah cukup lama. Nah, awik-awik ini kan dibahasakan sama dengan hukum adat sebetulnya, begitu Pak Kades ya. Apa pemaknaan soal ini, soal awik? Kira-kira Pak Kades? Kalau awik-awik itu untuk sebuah aturan sebenarnya, aturan yang mana misalnya untuk satu tempat tertentu, misalnya tentang larangan untuk membuang sampah atau larangan untuk menanam rumput di pinggir jalan, itu yang kita buatkan awik-awik, semacam awik-awik lah, semacam peraturan yang kita sepakati bersama, tetapi dalam satu lingkup itu saja, misalnya satu dusun, atau bisa juga diterapkan di beberapa tempat karena tidak semuanya nanti yang menanam rumput di pinggir jalan, atau misalnya semacam apalah yang menjadi masukan dari masyarakat itu kadang-kadang kita buatkan semacam awik-awik perjanjian di situ. Kesepakatan Ya. Kesepakatan yang kemudian kesepakatan itu tunduk kepada apa yang sudah disepakatin. Ya. Tapi kesepakatan itu dibuat tertulis enggak? Dibuat tertulis dapatkan. Ada berita acara pasti kan? Ya, dia cuman saja tidak memakai dasar hukum. Ya. Dan tidak ada sanksi yang perlu diterapkan di situ. Hanya saja sebatas sanksi sosial barangkali di situ kita terapkan. Lalu Pak Kades, boleh nanya sedikit Pak Kades? Masih ingat enggak? Pak Kades Nasri. Ya. Masih ingat ya, saya sampaikan minggu lalu soal bagaimana Belanda melakukan kodifikasi hukum.
Jadi kodifikasi hukum yang dilakukan oleh Belanda itu adalah hukum yang dikumpulkan dari plakat-plakat. Nah, plakat-plakat yang kita tahu misalnya itu adalah pengumuman-pengumuman. Kalau pernah nonton film-film zaman dulu itu, Janur pasti kuning. orang-orang Belanda, ya, nah, orang-orang Belanda zaman kerajaan itu, dia baca pengumuman misalnya kan, bla 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 bla, pengumuman plakat. Nah, plakat-plakatnya itu dikumpulkan jadi satu, dikodifikasi kemudian. Itu yang dipilah, mana yang mengatur soal tanah, mana yang mengatur soal hukum perdata, mana yang mengatur soal hukum pidana, mana yang mengatur soal hukum administrasi, dikumpulkan jadi satu. Itu yang dikodifikasi oleh Belanda kemudian. Nah, di Romawi juga demikian. Jadi Kode Penal Hammurabi misalnya. Kode Penal Hammurabi itu yang di Babilonia ya. Itu kode penal yang paling tertua di dunia. Itu kan dari plakat-plakat itu, dari pengumuman-pengumuman itu. Jadi perintah raja, titah raja. Kalau kita bicara titah raja, maka kita akan bicara soal sejarah perkembangan manusia. Jadi sejarah perkembangan manusia ini dimulai dari zaman batu misalnya. Zaman batu, feodalisme, setelah feodalisme, kemudian dari zaman batu, kemudian bukan feodalisme. Dari zaman batu orang belum mengenal api, belum mengenal sawah dan sebagainya, dimulai dari situ. Kemudian orang homo homini lupus ya. Siapa yang kuat, maka dia yang berkuasa. Homo homini lupus. Nah, di situ kemudian zaman perbudakan tadi. Dikenal kemudian mulailah zaman perbudakan. Zaman perbudakan itu kalau di zamannya Rasul itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman perbudakan. Ingat yang azan pertama kali Bilal. Bilal itu adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Rasul. Jadi di zaman jahiliyah itu adalah zaman perbudakan. Setelah zaman perbudakan kita kemudian mengenal yang namanya zaman feodalisme. Zaman feodalisme adalah zaman berkuasanya para tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah ini di sini yang kita maksud adalah para raja-raja. Nah, di zaman homo homini lupus, siapa yang kuat, dia yang akan berkuasa. Di situ orang kemudian ada namanya Spartacus istilahnya. Ada gladiator yang kemudian orang saling diadu. Orang bertarung, yang kuat dia menang. Nah, itu kemudian jadi hukum. Jadi kemenangannya itu kemudian dia memimpin. Dia memimpin persekutuannya untuk kemudian membuat hukum. Hukum yang dibuat adalah untuk para budaknya. Kemudian di zaman perbudakan. Ketika di zaman perbudakan orang yang menguasai lahan dengan pemilik budak, budaknya itu bisa bebas kalau ada yang membayar kemudian. Seperti itu hukum yang dibuat seperti itu. Jadi orang itu bisa bebas kalau ada kemudian orang kaya yang membayar budaknya, baru dia bebas. Itu zaman perbudakan. Makanya kemudian di zaman itu sistem negara itu atau sistem pemerintahan itu adalah diktator atau tirani dengan tangan besinya. Kemudian zaman feodalisme. Zaman feodalisme kita kenal sistem pemerintahan di dunia ini adalah sistem monarki. Jadi monarki yang dimaksud adalah monarki absolut. Monarki absolut yaitu kekuasaan raja. Raja adalah wakil dari Tuhan. Raja wakil dari Tuhan. Di situ titik persinggungannya dengan kelompok-kelompok hukum penganut hukum alam, yaitu para pendeta. Para pendeta pada saat itu ya. Karena Islam belum ada. Terus diingat, Islam itu lahir menjelang zaman feodalisme. Belum ada Islam. Masih ada gereja, makanya kita bicara gereja. Zamannya Aristoteles, zamannya Socrates, Plato, Descartes. Nah, semua itu di zaman penganut barat. Ketika Islam muncul, ketika Islam lahir, maka disitulah dimulailah kemudian zaman feodalisme.
zaman feodalisme. Atau kalau di Eropa itu zaman abad pertengahan. Nah, zaman Renaissance, istilahnya itu zaman Eropa dalam abad pencerahan itu, di situ dimulainya zaman industri. Nah, zaman industri sudah tidak ada lagi feodalisme di Eropa. Makanya istilahnya disebut dengan monarki konstitusional, istilahnya. Makanya Prancis itu dipimpin oleh raja, akhirnya rajanya dibunuh oleh Napoleon. Jadi begitu peristiwa-peristiwa itu, hukum apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa itu dikumpulkanlah hukumnya, kemudian dikodifikasi menjadi hukum. Nah, itu yang dilakukan Inggris, itu yang dilakukan Belanda, itu yang dilakukan Prancis. Kenapa kemudian kita menganut sistem yang dianut oleh Prancis? Posisinya adalah ketika Raja Louis dibunuh oleh Napoleon, sistem hukum di Prancis itu dirubah total oleh Napoleon. Jadi Napoleon membuat hukum baru di Prancis dengan konstitusi yang dibuat oleh Napoleon. Berbeda dengan Inggris. Padahal hukum Inggris itu dibuat juga oleh Napoleon. Tapi Inggris itu mengakui kemudian. Makanya itu kehebatan hukum Anglo-Saxon ya, istilahnya itu Anglo-Saxon atau common law itu. Hukum terbaik di dunia ini adalah hukum Inggris karena dia tidak pernah merubah sistem hukumnya. Begitu. Jadi hukumnya tidak pernah dirubah. Nah, di situ hukumnya tidak pernah dirubah. Jadi hukumnya tetap mengikuti apa yang kemudian menjadi kebiasaan di masyarakat. Common law itu kan hukum adat, hukum adatnya. Makanya kemudian hukumnya itu tidak pernah. Nah, sama seperti Raja Charles, Raja Charles kedua. Kemudian di abad ke-13 ya, Inggris mulai mengenal yang namanya HAM. HAM yang dimaksud Inggris adalah HAM soal persamaan antara kedudukan raja dengan pendeta di abad ke-12 itu. Kalau HAM di Prancis itu adalah kalau HAM-nya Prancis ya beda sama HAM-nya Inggris. Kalau HAM-nya Inggris itu di abad ke-13, kalau HAM-nya Prancis itu di abad ke-18. Kalau HAM-nya Indonesia itu ketika proklamasi kemerdekaan. Itu HAM berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu lahir dikumpulkan dari beberapa buku yang manuskripnya itu yang cukup lama mungkin ya. Jadi berterima kasihlah kepada Hatta, berterima kasihlah kepada Sahrir dan segala macam orang-orang Padang yang sekolah di Belanda. Jadi orang-orang itu yang membaca buku manuskrip Indonesia itu yang ada di Leiden. Dari situlah dibuat kemudian konstitusi. Bukan dibuat tiba-tiba, tapi kenapa manuskrip itu ada di Belanda? Jadi begitu penjajahan, semua buku-buku yang dibuat oleh raja-raja ini dibawa ke Belanda. Itu ada di Leiden. Termasuk negara Kertagama itu semuanya dibawa ke Leiden. Jadi kalau kita mau ketemu sejarah Sasak, carilah di Leiden. Carilah di Belanda. Hukum apa yang berlaku di Sasak gitu. Tapi kalau bicara Sasak, bicaralah Sasak sebelum 1254, sebelum Samalas. Karena pasca Samalas itu sudah tidak ada. Jadi ini pulau yang tidak bertuan gitu. Begitu. Saya lanjut ya. Lanjut Pak dosen. Saya mau cerita soal mana dia. Nah ini. Jadi negara hukum, negara kesatuan. Nah ini dasarnya kemudian ada pasal di pasal 18. Asas otonomi itu bicara desentralisasi. Asas otonomi itu ada 3, ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, dan ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu sering disebut dengan asasnya Medeboin. Medeboin itu adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa. Makanya ADD itu. Makanya ada ADD. Jadi pemerintah pusat itu langsung ke desa, Medeboin. Jadi kalau ada yang bicara tidak diberikan ADD itu tidak mungkin. Karena itu asas hukumnya jelas, ada di konstitusi. Nah ini pasal 22 dan pasal 18
ayat 6. Pembentukannya itu ada jelas di pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berbunyi pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Obesitas regulasi, persentase penduduk miskin, tata kelola. Nah ini disertasi saya ini. Mana tadi saya mau jelaskan soal ini. Soal mana tadi ya? Kalau Esther pada Sen. Hah? Nah ini. Nah ini. Jadi ada teori soal bagaimana cara membaca peraturan perundang-undangan, yaitu soal potensi korupsi peraturan perundang-undangan itu bisa dianalisis lewat teorinya Wedemann, itu corruption risk assessment. Jadi yang dilihat adalah soal loading-nya, pertama pemaknaan kewenangannya, yang kedua adalah landscaping-nya, birokrasi berlebihannya. Yang ketiga adalah dividen collecting-nya, profit swasta dibagikan kepada pegawai pemerintah dan suap. Nah itu. Yang keempat ada isi regulasinya yang tidak berkaitan dengan masalah. Nah ini ada apa? CRA ini atau corruption risk assessment ini itu bisa dinilai dengan empat hal ini. Nah saya coba nilai soal PP 23 2001. Jadi di PP 2003 2001 itu saya menemukan ada masalah loading itu ada 5, masalah landscaping itu ada 2, masalah dividend collecting itu ada 3. Jadi ada praktek suap yang disahkan di dalam PP. Nah itu ada 3 masalah. Kemudian isi regulasi itu ada yang 11 bermasalah, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari isi regulasi. Itu ada 11 masalah. Ini ranking Indonesia soal indeks, kalau bisa kita kenal namanya indeks persepsi korupsi ya. Di 2019 itu sudah ada indeks soal rule of law, indeks soal tingkat hukum Indonesia di tahun 2019 itu. Jadi ini indeks Indonesia itu kalau dilihat dari soal constraint of government power, absence of corruption, kemudian open government, kemudian fundamental right, order of security, regulatory enforcement, civil justice, dan criminal justice. Jadi ini untuk melihat tingkat Indonesia itu dari 126 negara. Kalau constraint of government, Indonesia pada peringkat 29, absence of corruption pada peringkat 97, open government pada peringkat 47, fundamental right pada peringkat 82. Yang paling ini adalah soal civil justice, keadilan untuk masyarakat sipil. Jadi Indonesia itu ada di peringkat 102 dari 126 negara. Sangat jauh. Lagi saya mau giniin. Apa lagi? Mesti. Ini maksud saya nih. Kalau mau buat skripsi, nggak usah panjang-panjang dulu. Cukup dengan ini. Jadi pahami problem filosofisnya, problem teoritisnya, dan problem yuridisnya. Maka akan menemukan rumusan masalah, menemukan landasan teorinya, baru menemukan metodologinya dan pendekatannya. Masuk panjang-panjang. Kalau sudah ketemu kerangka berpikirnya, enak.
Ada pertanyaan dulu? Jam berapa ini masih panjang? Ada pertanyaan? Kenapa Guru Anwar di depan ini? Apa mau ditanya? Pak Anwar mau yang bertanya tadi tadi itu. terkait yang tadi itu Apa bertanya? Silakan. terkait dengan apa yang dibahasakan Pak Kades Nasri yang tadi itu masalah sampah itu tadi Pak dosen. Apakah itu misalnya kalau sanksi ada denda itu tidak termasuk bagian dari perdes itu nanti Pak dosen? Ada denda-denda jikalau masyarakat ada pelanggaran terkait dengan sampah itu. Itu diatur tidak dalam perda. Kalau diatur dalam perda, nggak boleh daerah desa mungut. Sepanjang sudah diatur di dalam perda, nggak boleh desa mungut. Tapi kalau belum diatur oleh perda, desa boleh mungut. Oh iya. Pungli namanya itu. Nanti bisa pungli. Main-main. Nggak boleh. Maksudnya itu nggak boleh double attack istilahnya. Dalam hukum keuangan negara itu double pendapatan, double penarikan ini. Pendapatan negara itu tidak boleh double dari satu tempat. Tidak boleh negara itu menerima dua pendapatan dari satu tempat. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya double attack. Jadi dia harus satu. Nah, itu yang banyak terjadi kemudian. Otonomi daerah ternyata bukan kemudian pada praktek otonomi daerah ya. Prakteknya bukan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik, reformasi birokrasi, sama soal penegakan hukum. Nah, perda-perda yang dilahirkan itu banyak perda-perda terkait soal ekonomi. Itu yang pertama. Ekonomi dalam artian soal keuangan kemudian. Jadi orang beramai-ramai membentuk perda untuk meningkatkan PAD. Betul. Nah, di situ. Daerah rame-rame membuat perda untuk meningkatkan PAD. Perizinan yang seharusnya bisa selesai 7 hari, bisa-bisa 3 bulan tidak selesai, bahkan setahun tidak kelar-kelar. Nah, itu yang disebut dengan kebijakan berbiaya tinggi. Itu. Sedikit Pak dosen. Sedikit tambahan lagi Pak dosen nih yang tadi terkait dengan peningkatan PAD, misalnya di suatu desa itu kan sangat butuh dengan dana-dana misalnya terkait dengan apa yang dibahasakan di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu di mana pemerintah desa boleh melakukan tindakan tertentu dalam keadaan desa mendesak gitu Pak dosen, gimana itu Pak? Gimana itu? Diskresi itu maksudnya. Oh Ya. iya. Diskresi. Diskresi berarti artinya ini. Ya. Pak dosen masuk. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi mengingat tentang perdes yang kita buat di desa terkait dengan peraturan bahwa berarti yang dimaksudkan dari undang-undang itu perintah untuk membuat peraturan dari undang-undang itu adalah ketika dalam perdes itu mengatakan mengingatkan, menimbang atau mengingat dan lain seterusnya. Nah, kemudian di situ barulah dasar-dasar undang-undang yang sudah dicantumkan baik dari undang-undang atau perda, perbu, barulah kita masukkan poin yang menyangkut terkait dengan peraturan yang mau kita buat di perdes itu. Seperti itu kira-kira Pak dosen. Maksudnya perintah dari aturan lebih tinggi itu misalnya ada perda atau perbub ya, perbub peraturan bupati. Jadi peraturan bupati ini biasanya itu ada masalah itu SOTK ya. SOTK itu ada perintah di perda itu. Selanjutnya diatur dengan peraturan bupati. Nah, di peraturan bupati itu juga menjelaskan. Selanjutnya diatur dengan peraturan desa. Itu perintah. Nah, itu yang dimaksud perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
di situ. Nah, perdes yang tidak kemudian mengikuti peraturan yang lebih tinggi, tapi kalau kemudian terkait soal dampak sosialnya ya, dampak sosialnya kemudian mempengaruhi pola hubungan masyarakat misalnya. Pola hubungan masyarakat dipengaruhi oleh dampak sosial ketika perdes tidak dibuat. Maka solusinya adalah buat perdes misalnya. Tetapi itu hanya terkait soal tadi itu misalnya perdes pelarangan pertambangan galiansi misalnya. Ini kan bicara dampak sosial nih, karena kita bicara pelarangan, bukan keharusan, bukan menganjurkan orang untuk menambang, tapi kita mencoba untuk melarang orang menambang. Nah ini kan anjuran dampak, karena kita bicara dampak sosial. Ini boleh dibentuk kemudian, boleh dibentuk pelarangan sepanjang yang dilarang, tempat yang dilarang itu memang betul-betul, misalnya kemarin ada pertanyaan dari Pak Nasir, tidak salah itu. Di desa saya itu masuk bukan kawasan daerah pertambangan kemudian, tapi banyak orang yang melakukan penambangan. Maka harus dibuat perdes. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Ada mahasiswa skripsi ini yang saya di Meringkik ya. Itu Meringkik itu buat perdes soal pelarangan pengambilan pasir laut yang Meringkik. Itu yang dibuat. Dia buat perdes. Fakta empirisnya ternyata perdes itu tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Karena perdes itu dibuat hanya oleh kepala desa dan aparatur desa, tidak dibuat bersama-sama oleh dengan masyarakat kemudian. Nah, tidak berjalannya di situ. Jadi misalnya ada mahasiswa yang KKN itu cerita, mahasiswa yang studi itu cerita, ada orang nambang pasir laut itu, dia hanya ditegur, tetapi tidak diberikan sanksi. Kenapa tidak diberikan sanksi? Ternyata di perdes tidak ada sanksi. Nah, tidak ada sanksi administratif, tidak ada sanksi sosial atau tidak. Dia hanya ada sanksi denda, tidak salah, dendanya 5 juta. Nah, 5 juta. Tapi hal itu yang kemudian persoalannya itu persoalan pada substansi dan prosesnya kemudian. Nah, disitulah proses yang kita tadi, proses soal partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Jadi kalau partisipasinya kemudian lahir dari tingkat bawah, dari masyarakat, karena itu kebutuhan dampak sosial tadi itu, pasti akan efektif pelaksanaan dari perdes tersebut. Tapi kalau dia lahir kemudian dari keinginan staf desa misalnya, tentu dia akan sulit untuk dilaksanakan. Nah, itu yang terjadi. Hukum di daerah-daerah ini itu bukan lahir dari faktor keinginan masyarakat, tapi lahir dari faktor keinginan pemimpinnya kemudian. Makanya perda-perda sebelum ini ya, sebelum kemudian lahir Undang-Undang istilahnya itu 12/2011 atau Undang-Undang 23/2014 tentang Pemda. Itu banyak perda-perda dibuat soal perda-perda berbiaya tinggi. Biaya tinggi itu soal perizinan tadi itu. Jadi perizinan itu bisa banyak pintu, walaupun sudah dibuat KTSP, perizinan satu atap, tapi masih saja bolong. Hari ini kan OSS ya namanya, salah. Nah, OSS ini orang buat 3 hari sudah jadi, tidak kemudian sampai berbulan-bulan atau setahun nggak jadi gitu. Jadi begitu. Ini satu Pak dosen. Lagi satu Pak dosen. Siapa ini duluan lagu? Pak Hamdan dulu Pak Guru. Oh ya, siap. Bentar dulu, samuan videonya.
Terkait dengan Perdes tadi Pak dosen, apakah berwenang desa itu membuat Perdes tata ruang? Atau apakah dasar hukumnya Pak dosen? Pak minta penjelasannya. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law bukan hanya desa, daerah pun tidak diberikan kewenangan hari ini oleh Undang-Undang Omnibus Law. Kewenangan Undang-Undang Tata Ruang itu adalah prinsip satu gambar ya sekarang ini, prinsipnya satu gambar. Jadi semuanya di pusat. Nah, jadi tidak ada lagi kewenangan daerah untuk membuat perda atau perdes, apalagi perdes ya. Perda saja tidak punya kewenangan. Okay. Berarti tetap harus mengikuti undang-undang yang sudah ada berarti ya? Undang-undang ya. Undang-undang Omnibus Law itu negara membuat ini satu gambar ya. Satu gambar tidak lagi dibuat oleh masing-masing daerah. Tapi persoalannya adalah kemudian hal ini yang kemudian tidak melihat ciri atau tipologi ya, bentuk struktur bagaimana negara tahu soal daerah ini daerah pertambangan, daerah ini daerah galian dan lain sebagainya ya. Kalau dia dibuat terpusat kemudian. Oke, terima kasih banyak Pak dosen. Masuk Pak dosen? Pak Dekan? Ya, ini misalnya terkait dengan Perdes. Apa dasar hukum misalnya kita membuat perdes tentang pungutan untuk Suwini misalnya. Nah ini kan di Suwini itu akan sekian hektar nanti sawah masyarakat itu kan diairi oleh embung misalnya embung desa begitu kan. Nah kan di embung desa itu ada namanya Pekasih, ada namanya P3A. Nah apakah desa tidak boleh atau apa dasar desa membuat peraturan penarikan iuran misalnya berbentuk misalnya Suwini pada petani itu sendiri? Apakah boleh itu Pak Dekan? Boleh, karena petani pajak aja tidak ditarik. Iya. Pajak aja tidak ditarik. Ya. Pajak tanah itu ditarik oleh daerah. Kalau dulu oleh pusat ya, tapi dikembalikan ke daerah. Air, sumber daya air itu kemudian kan ada Pekasih ya, ada Pekasih, ada P3A yang itu tidak menerima gaji dari desa kan? Ya. Betul enggak? Betul. Terima honor ada? Enggak kan? Tidak. Enggak kan? Gaji mereka kan dari petani. Iya. Karena petani yang mengatur distribusi airnya. Ya. Distribusi airnya diatur oleh Pekasih maupun P3A itu. Nah, P3A itu yang mengatur soal pendistribusian airnya ke petani. Mereka itu dibayar dari hasil panen. Salah itu saya dengar 3 bulan sekali, bahkan ada yang 4 bulan sekali. Kalau yang musim tanamnya 1 tahun sekali, 1 tahun sekali mereka dibayar. Kalau menggunakan air, tapi kan kalau tidak menggunakan air kan enggak. Nah di situ. Kalau kemudian memungut iuran terkait soal penggunaan air misalnya, penggunaan air untuk pertanian. Persoalannya kemudian adalah apakah ada kewenangannya soal ini kan bicara kewenangan ya, karena di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tidak salah itu, dalam Undang-Undang Sumber Daya Air itu kalau soal irigasi itu pengaturannya itu di dalam PP berapa ya lupa itu. PP enggak 2000 baru-baru ini 2019. Kan dia lahir dari PP ada dari Undang-Undang 17 tahun 2019 tidak salah. Ya. Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Sebelumnya itu Undang-Undang
nomor berapa itu yang dibatalkan MK itu nomor 8 ada salah ya? 8 2004. Jadi 8 2004. Dibatalkan MK secara keseluruhan dibatalkan ya, bukan ayat per ayat atau satu ayat, tetapi satu undang. Jadi ada 2 undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, seluruhannya itu Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Sumber Daya Air. Nah, Undang-Undang SDA ini baru berlaku setahun langsung dibatalkan oleh MK secara keseluruhan karena bahaya. Bahayanya itu adalah di dalam Undang-Undang 2004 itu ada swasta itu boleh melakukan privatisasi air. Di situ tidak salah. Swasta itu boleh memprivatisasi air. Tetapi sejak 2019, Undang-Undang 2019 itu, di situ air itu dikuasai oleh negara. Nah, kalau swasta mau mengelola air, maka dia harus menggandeng BUMD atau BUMN. Kalau tidak menggandeng itu, maka dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Itu tidak salah. Nah, pertanyaan Pak Kades tadi soal apakah boleh desa kemudian memungut penggunaan air. Bukan di situ faktor masalahnya kemudian. Faktor masalah yang banyak yang terjadi terkait dengan sumber daya air ini adalah tata kelola ya. Tata kelola sumber daya air, kemudian soal pertambangan ini, pertambangan yang mempengaruhi kerusakan apa istilahnya itu ya, kalau air itu berpengaruh. Kemudian soal gesekan perebutan air dengan para pemilik kolam ikan. Di situ masalah besarnya. Hari ini kan Lombok Timur belum ada perda itu soal itu. Kalau air yang dipungut oleh Lombok Timur itu adalah hanya terkait soal air bersih ya, yang dikelola oleh PDAM. Air pertanian tidak dipungut, tidak ada pemungutan. Karena sumbernya juga bagaimana cara dia memungut air kalau air itu kemudian bahasanya petani ini terbebani mungkin ya, terbebani dengan kalau air pertanian, air irigasi itu kemudian dipajakin oleh desa. Begitu Pak Kades. Karena sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya Pak Dekan izin, jadi kita di desa itu pernah membuat sebuah peraturan yang mana isi peraturan itu kita sepakati bersama petani. Yang pertama itu kita kenakan dua kali dalam 1 tahun. Pertama musim tanam atau musim hujan, kemudian musim kemarau. Nah, musim hujan itu kita tidak memungut dalam bentuk keuangan, tetapi dalam bentuk suwinih. Nah, kita kenakan misalnya kalau pendapatannya 1 ton, misalnya 50 kilo sebagai suwinihnya, itu diatur dalam perdes itu sendiri. Lalu kemudian kalau di musim pertanian, itu kita kenakan biaya. Karena musim kemarau itu kita kenakan biaya karena di situ musim tanam tembakau sebelumnya. Ada musim tembakau, ada yang pembuat batako, bata, dan lain, ada kolam ikan, itu semuanya kita atur dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, belakang ini karena sebagai dasar kami membuat peraturan itu tidak ada, maka kami tidak lagi melakukan itu. Ini kan ada ini Pak, konsekuensi dari pungutan itu adalah ada pelayanan. Ya. Nah, ini kan pelayanan publik ini. Bukan hanya kemudian hanya dipungut. Apa ininya? Timbal baliknya kepada petani kemudian. Misalnya kalau pelayanan publik ya. Kalau petani dipungutin ada pembayaran pungutan biaya pengolahan airnya itu, maka timbal baliknya itu ya harus dia dibangunkan saluran irigasi misalnya, atau ada perluasan pembangunan irigasi. Itu yang kalau terkait dengan imbal balik itu Pak Dekan lebih kepada tertibnya pelayanan itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya pungutan itu sendiri, artinya pelaku di situ ya termasuk Pekasih dan lain sebagainya itu mereka adalah untuk sebagai
operasional mereka untuk melakukan penjemputan air, pendistribusian air, penjadwalan air sehingga masyarakat ini bisa terlayani dengan baik. Masyarakatnya siapa nih? Petani kan? Ya, masyarakat petani pengguna air. Petani itu Pak dosen, petani. Kan petani ini Yang bayar. menggunakan air itu. Yang khusus Petani di ini kan persawahan. bayar. Ya, Hmm. yang khusus di Petani. persawahan. Itu namanya Petani. suineh itu. Yang dipungut oleh Bekasi. 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 Bukan oleh desa kan? Nah, Bukan. hanya saja kan Bekasi itu seringkali mengeluh ke desa, Pak Kades, bagaimana kalau ini kita dibuatkan semacam peraturan supaya jelas berapa yang akan kita kenakan untuk per satu orang ini, biar jelas. Nah, kemudian kan di sana kita atur arah keuangan itu untuk apa, sehingga di dalam itu ada untuk operasionalnya, ada kemudian untuk biaya perbaikan saluran dan lain sebagainya. Itu kalau air itu Pak Kades. Karena bila air ini kan lain dengan air bersih ya. Karena ini air pertanian. Air bersih itu Pak dosen, air kotor. Itu maksud saya. Kalau dia air bersih jelas dia bisa diukur. Tapi kalau dia air pertanian ini kan air yang datang dari atas menuju yang terakhir misalnya. Persoalannya kan ini kemudian sistem irigasinya aja yang kemudian yang menjadi masalah. Kalau kemudian semuanya bahasanya itu ya. Kalau kemudian ini kan kalau bahasanya Bekasi untuk bisa ini. Berarti kan kesepakatan istilahnya salah ya, Pak Kades. Ya. Kesepakatan antara Bekasi dengan petani itu kan? Ya. Kalau kita itu Pak dosen, Apa itu? saya suine sama Kebagan. Air Kebagan itu katanya kalau kita di Lenteng sama Denggen itu air Kebagan itu. Air Apa namanya? Pentunan. Nama air itu Pak Kadim? Air Kebagan. Iya. Pada musim kemarau itu. Pada musim kemarau? Ya, itu yang kita bayar itu katanya Di Pak Bebidas Nasri namanya itu. air panggangan. Itu bayar jasa itu Pak Kedim. Makanya itu yang ditanyakan sama Pak Nasri, Pak Kades. Kan itu Kira boleh air itu. panggangan bukan Pak Kedim baru. Air Kebagan kalau di sini. Kalau di Bebidas air panggangan, Pak. Kalau beda saya air panggangan. Lain air kotor itu Pak Kedim. Iya. Ini kita bicara masalah air pertanian. Makanya itu Sama yang dengan air kotor Tuhan itu ya. air pertanian. Maghrib. Air keruh ke Pak Kedim nih. Kedamaian mungkin. Sejidok itu air maksudnya Pak kedamaian. Kedim tuh. Sejidok itu kalau air kedamaian. Air kedamaian. Berarti tetap tidak boleh itu pada ya. Nah, boleh itu kan kecuali masuk dalam struktur ya, Bekasi itu ya. Ya. Dia tidak masuk Iya. dalam struktur ya. Itu Iya persoalannya. Pak dosen. Kalau dia masuk dalam struktur Nggak masuk, pemerintahan desa, Pak. bisa. Tapi kalau dia tidak masuk dalam struktur pemerintahan desa, Nggak masuk dia Pak Ah. Dekan. Ke Bekasi itu nggak masuk. itu Pada persoalannya. Iya. Iya, Pak dosen. Kalau di sini Pak dosen per hektar itu 300 itu. 300.000. Ya, 300.000 per hektar kalau kita di sini. Terus Mungkin bisa kita tambahkan. Jadi kalau yang di P3A itu atau Bekasi itu kan di airan bunyinya
pas pemilihan atau pengangkatan itu haknya itu juga masuk di dalam ADART dari P3A itu sendiri. Gitu, makanya memang itu permohonan dari P3A atau PKC itu untuk dibuatkan sejenisnya peraturan memang yang dibingungkan oleh Pak Kades untuk kita buat dari mana kita mulai, memang itu yang dilema kami dari Pak memang. Ya. Terus kecuali dia masuk dalam struktur desa, ya mungkin desa bisa buat perdes, tapi karena dia di luar struktur ya. Struktur karena ini pungutan, persoalannya ini pungutan desa terkait soal pengairan di irigasi ya. Nah, beda dengan sebenarnya dia masuk di dalam anggaran dasarnya itu Pak dosen. Itu masuk di anggaran dasarnya, dia tidak perlu membuatkan anunya. Dalam strukturnya dia tidak masuk, jadi tidak punya kewenangan desa untuk membuat. Ini kan bicara soal kewenangannya, tidak ada kewenangan desa untuk membuat. Ya. Tapi kalau itu sendiri yang membuat peraturan, Pak Dekan? Nggak boleh, dia tidak punya kewenangan untuk membuat peraturan. Oh iya. Ya. Nah, dikembalikan ke daerah semuanya. Masalah Bekasi itu di bawahnya bupati ya? Ya. Dia diangkat oleh PU. Misalnya desa kalau Bekasi itu, lain dengan P3A. Kalau P3A itu ya. P3A itu di SK-nya siapa? Bupati. Apa bedanya P3A dengan Bekasi? Kalau P3 itu kan itu sebagai pengaturnya, sebagai induk dari semua Bekasi yang ada di wilayah, misalnya di wilayah di utara misalnya gitu ada Bekasi dan lain sebagainya. Nah, sekian Bekasi itu ada P3A-nya. Koordinatornya ya? Ya, koordinatornya ya. Koordinator Bekasi. Namanya sekarang itu. Itu yang berhak menjemput ada P3A ke pemerintah. yang pegang pada Bupati Sedahan. Kalau P3A desa yang mengeskakan. Tetap desa. Tetap desa, tetapi dia langsung koordinasinya dengan di daerah. Kemarin itu saya sudah buat SK dari desa, tetapi mereka punya ada wewenang yang diberikan khusus dari daerah. Baik, untuk mengatur masalah pengairan. Besok Jadi kita lanjutkan. Ya, ada maghrib ini tuh. nanti kita Tugasnya diskusi. tinggal diupload gitu ya. Siap. Nanti kita diskusi. Tinggal diupload di LMS-nya ya, tugasnya. Oh, kita upload itu Pak Dekan. Upload sih di LMS, mau dapat nilai atau enggak? Oke, Jangan siap. Tugas mana Pak Dekan? Jangan kirim ke WA, saya bikin penuh Apa aja. batasnya Pak dosen? Saya delete aja, mungkin saya Apa blokir. batasnya? Tugas yang mana? Dia di LMS. Boleh ya, kan ya? Udah Yang ada. tugas perancangan perdes itu, Pak. dulu. Cek LMS-nya. Ya. Oke, siap. Apa batas waktu tugasnya? Ada di LMS itu. Oke, sudah ada. Oh iya, Siap, siap. siap. Sesuai dengan petunjuknya. Apa petunjuknya di tugas itu? Baik itu ya, saya akhiri ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nanti